Sejarah sering mencatat pedang dan mesiu sebagai pembunuh massal paling efektif. Namun, ada satu senjata tak terlihat yang jauh lebih mematikan. Kata-kata. Ribuan tahun lalu, satu bisikan di api unggun bisa menghancurkan reputasi, mengasingkan pemimpin, atau memicu pembantaian satu klan tanpa setetes darah pun tumpah di awal. Tapi pertanyaannya, jika ini begitu berbahaya, mengapa alam semesta membiarkan kita memilikinya? Bayangkan savana Afrika 70.000 tahun yang lalu. Nenek moyang kita, Homo sapiens, hidup dalam lingkungan yang brutal di mana predator mengintai di setiap bayangan rumput tinggi. Namun, ancaman terbesar ternyata bukan singa atau hiena, melainkan sesama manusia yang tidur tepat di sebelah mereka. Bagaimana cara kita tahu siapa yang memegang batu untuk melindungi dan siapa yang memegangnya untuk mengkhianati? Pada periode ini, terjadi lonjakan volume otak manusia yang masif, khususnya pada bagian neokorteks yang mengatur interaksi sosial. Otak yang membesar ini menuntut energi luar biasa, bukan untuk memecahkan rumus matematika, tapi untuk memetakan ribuan niat terselubung dalam kelompok. Kita dipaksa menjadi makhluk super sosial, namun kapasitas otak ini membawa satu masalah logistik yang sangat fatal. Primata lain menjaga kepercayaan dengan grooming, menyentuh, mengelai, dan mencari kutu satu sama lain sebagai tanda loyalitas fisik. Masalahnya, grooming membutuhkan waktu berjam-jam dan hanya bisa dilakukan satu lawan satu. Ketika kelompok manusia purba berkembang menjadi puluhan orang, mustahil kita membelai semua orang satu persatu tanpa mati kelaparan. Lalu, apa penggantinya? Disinilah evolusi memberikan solusi jenius, suara. Manusia mulai menggunakan vocal grooming. Kita bisa membelai banyak orang sekaligus dari jarak jauh, bahkan dalam kegelapan, hanya dengan berbicara. Suara menggantikan sentuhan, memungkinkan kita menjaga ikatan dengan banyak orang tanpa harus berada di dekat mereka. Namun, kemampuan ini membuka kotak Pandora baru yang mengubah sejarah selama-lamanya. Sejarawan Yuval Noah Harari menyebut ini sebagai revolusi kognitif. Kemampuan bahasa kita bukan sekedar untuk berkata, "Awas ada singa," tapi untuk mengatakan, "Lihat dia. Dia mengambil porsi daging lebih banyak saat kita tidur." Kalimat sederhana ini adalah bentuk gosip pertama yang tercatat dalam arsitektur otak kita. Apa dampaknya bagi struktur sosial purba pada saat itu? Dalam teori permainan atau game theory, setiap kelompok kerjasama pasti memunculkan free riders, para penumpang gelap yang menikmati hasil buruan tanpa ikut berburu. Tanpa mekanisme kontrol, para pemalas ini akan menghabiskan sumber daya dan memusnahkan suku. Gosip muncul sebagai polisi sosial tak berseragam yang bertugas menandai parasit ini. Reputasi menjadi mata uang paling berharga di zaman batu. Kehilangan reputasi berarti kematian sosial yang setara dengan vonis mati fisik karena diusir dari gua. Gosip memastikan bahwa informasi tentang siapa yang curang menyebar lebih cepat daripada virus, memaksa setiap individu untuk bermain bersih. Tapi, seberapa banyak teman yang bisa kita pantau sebelum otak kita meledak? Antropolog Robin Dunbar menemukan angka ajaib, 150. Berdasarkan ukuran neokorteks, manusia hanya mampu menjalin hubungan sosial yang stabil dengan maksimal 150 orang. Di luar angka itu, ketertiban runtuh tanpa hierarki yang tegas. Gosip adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita mencapai angka 150 ini tanpa harus saling membunuh. Bukan hanya soal data, ini soal kimia. Studi modern menunjukkan bahwa berbagi cerita rahasia memicu pelepasan oksitosin, hormon cinta dan ikatan di otak pendengar dan pembicara. Saat Anda bergosip, tubuh Anda secara harfiah sedang berkata, "Kita satu tim, kita aman." Namun, apa yang terjadi ketika mekanisme purba ini dibawa ke peradaban modern yang kompleks? Maju ke Yunani kuno. Di Athena, gosip dilembagakan menjadi sistem politik bernama ostrasisme. Warga bisa menuliskan nama orang yang dianggap berbahaya di pecahan keramik.
Jika cukup banyak orang yang bergosip tentang keburukan Anda akan diusir dari kota selama 10 tahun. Demokrasi ini dibangun di atas fondasi gunjingan publik. Di Istana Versailles era Louis ke-14, gosip bukan lagi alat survival, tapi senjata politik mematikan. Para bangsawan saling menjatuhkan lewat rumor perselingkuhan dan skandal untuk mendapatkan posisi di dekat raja. Di sini, lidah yang tajam lebih berharga daripada pedang yang kuat. Siapa yang tidak mendengar gosip, dia akan kehilangan kepalanya. Namun, sisi gelap gosip muncul ketika validitas data diabaikan demi ketakutan massal. Peristiwa Salem Witch Trials tahun 1962 membuktikan bahwa gosip yang tidak terkendali bisa memicu histeria kolektif. Bisikan tetangga tentang wanita yang berbicara sendiri berubah menjadi vonis gantung. Ini adalah kegagalan sistem deteksi ancaman otak kita. Psikolog Roy Baumeister menyimpulkan bahwa gosip adalah mekanisme pembelajaran budaya. Kita belajar dari kesalahan orang lain tanpa harus melakukannya sendiri. Jangan dekati sungai itu, si A dimakan buaya. Info ini menyelamatkan nyawa. Hari ini fungsinya sama. Jangan investasi di sana, si B bangkrut. Tapi apakah otak kita siap dengan volume informasi hari ini? Riset menunjukkan 65% dari seluruh percakapan manusia dewasa adalah tentang orang lain yang tidak ada di ruangan itu. Ini bukan tanda kita jahat. Ini tanda kita peduli pada hierarki sosial. Orang yang menolak bergosip seringkali justru terisolasi sosial dan kehilangan akses ke informasi vital. Apakah ini berarti kita diwajibkan untuk julid? Stereotip mengatakan wanita lebih banyak bergosip. Namun data membuktikan pria bergosip sama banyaknya, hanya topiknya yang berbeda. Wanita cenderung bergosip untuk membangun jejaring dan keamanan, networking. Sementara pria sering menggunakan gosip untuk memamerkan status dan pencapaian, boasting. Keduanya adalah strategi bertahan hidup yang valid. Di era digital, otak purba kita mengalami kebingungan. Kita mulai bergosip tentang selebriti yang bahkan tidak tahu kita ada. Otak kita menganggap artis Hollywood sebagai anggota suku elit. Kita merasa sakit hati saat mereka bercerai, seolah-olah itu menimpa tetangga kita sendiri. Fenomena apa yang sebenarnya terjadi di sirkuit saraf kita? Naluri purba ini dikapitalisasi menjadi industri miliaran dolar. Tabloid dan akun gosip lambe-lambean adalah bentuk modern dari api unggun suku. Kita membayar untuk mengetahui siapa yang melanggar norma sosial karena secara evolusi, informasi itu terasa penting bagi kelangsungan hidup kita, meski sebenarnya tidak lagi relevan. Media sosial telah menjadi super stimulus bagi hasrat gosip. Jika dulu kita hanya menggunjing satu desa, 150 orang, kini kita disuguhi aid dari 8 miliar manusia. Otak kita tidak dirancang untuk memproses data sosial sebanyak ini, mengakibatkan kecemasan sosial dan rasa tidak aman yang kronis. Kita keracunan oleh obat yang seharusnya menyelamatkan kita. Cancel culture adalah manifestasi modern dari pengusiran di zaman batu. Mekanismenya sama, identifikasi pelanggar, sebarkan informasi, dan lakukan pengucilan kolektif. Bedanya, di internet, hukuman ini seringkali tidak proporsional dan tanpa proses pengadilan. Massa digital menjadi hakim, juri, dan eksekutor sekaligus. Ironisnya, studi dari University of California menemukan bahwa pro-social gossip atau gosip yang bertujuan memperingatkan orang lain tentang ketidakjujuran justru meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Tanpa rasa takut digosipkan, orang-orang berkuasa akan bertindak sewenang-wenang tanpa kendali. Jadi, apakah gosip adalah pahlawan atau penjahat? Di masa lalu, privasi adalah hal yang asing. Di gua yang sempit, semua orang tahu urusan semua orang. Keinginan kita akan privasi di zaman modern sebenarnya bertentangan dengan sejarah evolusi kita. Gosip adalah cara alam memastikan transparansi total. Ketika Anda menutup pintu, naluri orang lain untuk mengintip justru semakin liar. Gosip juga berfungsi sebagai penjaga moral tak tertulis. Tanpa perlu undang-undang tertulis, ketakutan akan apa kata tetangga sudah cukup untuk mencegah seseorang berbuat asusila atau curang. Ini adalah sistem hukum termurah dan paling efektif yang pernah diciptakan umat manusia.
Bahaya terbesar muncul ketika gosip bermutasi menjadi fitnah yang disengaja. Di era informasi, membedakan antara deteksi penipu yang valid dan pembunuhan karakter menjadi hampir tak mungkin. Senjata yang dulu melindungi suku, kini sering diarahkan ke anggota suku sendiri yang tidak bersalah. Mereka yang mengatakan saya tidak suka drama, seringkali adalah mereka yang paling buta terhadap dinamika sosial. Kecerdasan sosial diukur dari seberapa baik Anda mengelola informasi tentang orang lain, bukan seberapa rapat Anda menutup telinga. Mengetahui siapa yang beraliansi dengan siapa adalah kunci kesuksesan karir dan politik hingga detik ini. Ingatkah Anda momen saat Anda merasa paling dekat dengan sahabat Anda? Kemungkinan besar itu terjadi saat Anda berdua membicarakan hal rahasia tentang orang ketiga. Rasa kita berdua melawan dunia ini adalah lem sosial terkuat. Menghilangkan gosip sama dengan menghilangkan perekat yang menyatukan masyarakat. Evolusi tidak pernah berhenti. Cara kita bergosip sedang berubah, dari verbal ke digital, dari lokal ke global. Namun perangkat keras di kepala kita, otak zaman batu ini belum di-upgrade. Kita adalah makhluk purba yang tersesat di dunia fiber optik, mencoba menavigasi hutan beton dengan peta dari sabana. Jadi, berhentilah merasa bersalah karena ingin tahu. Rasa ingin tahu tentang hidup orang lain adalah bukti bahwa Anda adalah manusia yang berfungsi normal. Yang perlu diubah bukan instingnya, tapi bagaimana kita memverifikasi informasi tersebut. Apakah untuk melindungi atau untuk menghancurkan? Anda hidup hari ini karena nenek moyang Anda adalah penggosip yang ulung. Mereka yang tidak peduli pada siapa yang kawan dan siapa yang lawan sudah lama punah di mangsa predator atau dibunuh pengkhianat. Gen julid itu mengalir deras dalam darah Anda sebagai trofi kemenangan evolusi. Gosip adalah pedang bermata dua. Ia bisa merajut masyarakat menjadi kain yang kuat atau mencabik-cabiknya menjadi benang kusut. Di tangan yang bijak, ia adalah alat pertahanan. Di tangan yang bodoh, ia adalah senjata pemusnah. Pertanyaannya sekarang, setelah video ini berakhir, kepada siapa Anda akan membagikan ceritanya? Dan apa yang akan Anda katakan tentang saya?